Haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Puji nama Tuhan. Bukan kebetulan saudara mendapatkan video ini, bukan kebetulan saudara mendapatkan siaran ini. Kami percaya ini adalah kehendak Tuhan buat saudara untuk dijamah oleh Tuhan dan diubahkan oleh Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, sebab segala yang nasihat terbaik termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kita. Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia sanggup untuk menjamah hidupmu, Dia sanggup untuk mengubahkan hidupmu. Bersama saya Pendeta Daniel Edwin dari GSIA Glorious Jakarta, kami mengajak saudara untuk beribadah bersama-sama, memuji memuliakan nama Tuhan dan menikmati firman Tuhan. Itu sebabnya kami mengajak saudara buka hati bagi Tuhan, serahkan hidup kepada Tuhan, dan mari kita bebaskan roh kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kami percaya ada pengurapan baru dari Roh Kudus menjamah hidup saudara dan terberkati melalui siaran ini. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Sebelum kita beribadah bersama-sama, saya mengajak saudara dan saya akan memperkatakan bersama-sama, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sama-sama, 1, 2, 3. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu kita akan berkatakan lagi, segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kita. Sama-sama, 1, 2, 3. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kita. Lagi, segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kita. Sama-sama, segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kita. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ada perjamuan kudus, lalu kemudian ditutup dengan doa syafaat bersama-sama. Baik, kita akan buka di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Kami percaya ada kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas, yang sanggup menjamah, mengubahkan hidup kami. Dimanapun kami berada, Tuhan sanggup untuk mengubahkan hidup kami. Karena kami percaya Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun kami berada, ada roh Tuhan, ada kuasa Tuhan yang sanggup untuk mengubah hidup kami. Kami membuka hati bagi Tuhan. Tuhan berbicara, Tuhan mengubahkan dan mengarahkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita beribadah bersama-sama. Puji Tuhan.
Di dalam nama Yesus yang setia menyusukan katakan amin. Kalau sudah tidak malam hari ini, haleluya, tunggu diberi kuasa. Amin. Saya percaya Tuhan, Engkau sudah memberi kuasa bagi kami dan Raja mulia. Yes. Diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah pakai kuasa. Ku pakai kuasa dan Raja mulia, tidak Allah ada bersamaku, jawaban sungguh besar, sungguh besar kau Tuhanku, Engkau pelita hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Engkau ini kemenangan, ku bersorak raja, kau puji, amin, haleluya, puji diberi kuasa. Ku diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh, menaklukkan musuh. Kau kasih kami Tuhan. Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Sama-sama. Dari pemenang segala perkara, hiduplah di kalahkan, amin. Dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah dikira kita dapat lebih dari pemenang. Haleluya, tidak akan membandingkan. Silakan duduk kali ini. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini, amin. Karena Engkau ada di tempat ini Tuhan.
Maka kami muji meninggikan nama-Mu Yesus. Engkau ada bersamaku. Mari kita berdiri sama-sama. Katakanlah ini sungguh-sungguh, Engkau ada bersamaku. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Biarlah kekuatan jiwaku sama-sama katakan bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanganmu ya. Sama-sama bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa. Bila menjadi doa kalian lagi, saya percaya Tuhan punya masalah kehidupan kalian, karena Kau yang memberikan kemenangan demi
Haleluya, puji nama Tuhan. Baik, saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mau menyapa teman-teman yang baru mendapatkan video ini atau teman-teman yang baru mendapatkan siaran ini. Kami percaya bukan kebetulan saudara mendapatkan siaran ini atau video ini. Ini adalah kehendak Tuhan buat saudara untuk mengalami pertolongan Tuhan dan campur tangan Tuhan, di mana engkau akan mengalami kebaikan daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini kami dikuatkan, disegarkan, dan kami terus maju di dalam Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dan biarlah perenungan firman Tuhan ini menolong kami untuk berjalan di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kami siap merenungkan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini bagus buat kita. Apa yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah bagus sekali. Ini sangat menguatkan kita dan ini harusnya ada dalam hidup kita. Baik, judul kebenaran firman Tuhan adalah percepatan ilahi. Percepatan ilahi. Ini bicara tentang berlari di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi percepatan ilahi yang Tuhan maksudkan adalah berlari di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Baik, kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayatnya yang ke-32. Mazmur 119 ayatnya yang ke-32. Sekali lagi saudara perhatikan baik-baik. Di dalam Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-32 ini bagus sekali kata-kata ayat firman Tuhan. Kata-katanya seperti ini. Haleluya. Di dalam
Mazmur 119 ayat 32, aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu sebab engkau melapangkan hatiku. Sekali lagi saya baca, aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu sebab engkau melapangkan hatiku. Jadi rupanya pemazmur menaikkan pujian bagi Tuhan dan dia mengatakan, aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu sebab engkau Tuhan telah melapangkan hatiku. Nah, dari ayat ini kita bisa lihat, karena Tuhan melapangkan hati kita, itu bicara anugerah Tuhan, itu bicara tentang kasih karunia Tuhan, karena kita mengalami pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan. Nah, karena Tuhan melapangkan hati kita, maka akibatnya kita dapat mengikuti perintah-perintah Tuhan. Jadi bagaimana kita mengalami atau mengikuti perintah-perintah Tuhan adalah dengan cara Tuhan berikan kebaikan. Jadi waktu kita mengalami kebaikan Tuhan, biasanya respon kita adalah mengucap syukur. Dan karena kita telah mengalami pertolongan Tuhan, maka Roh Kudus menggerakkan kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Berdoa, baca firman Tuhan, melakukan menolong orang lain mungkin, beribadah kepada Tuhan, apapun itu. Bahkan termasuk dalam hal bisnis, pekerjaan, penghasilan, Tuhan merencanakan yang terbaik buat hidup kita. Dia mau kita mengalami percepatan di segala bidang hidup kita dengan cara Dia tolong hidup kita. Dan karena kita ditolong oleh Tuhan, maka kita mengalami kegerakan yang luar biasa, di mana Roh Tuhan mendorong kita untuk segera, tidak berlama-lama, untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saya tertarik sekali dalam terjemahan yang lain. Dikatakan begini, I will run. Aku akan berlari, I will run. Jadi di terjemahan yang lain itu mengatakan aku akan berlari mengikuti perintah-perintah Tuhan. Oleh karena Tuhan yang bongkar semuanya dari keadaan yang sempit, yang pendek, yang kecil, lalu dibongkar oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan sedemikian rupa sehingga menjadi luas, menjadi lapang. Lalu kemudian itu sebabnya Alkitab berkata Dia membuat atau melapangkan hati kita. Jadi ada kata-kata I will run. Jadi bukan hanya mengikuti, tapi bukan juga sekedar berjalan di jalan Tuhan, tapi yang Tuhan inginkan adalah kita berlari, segera, cepat merespon. Terjadi percepatan ilahi dalam hal melakukan kehendak Tuhan. Jadi saat ini saya mau mengajak saudara, perhatikan baik-baik. Tuhan mau kita mengalami percepatan ilahi, berlari di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan hanya mengikuti, bukan hanya berjalan, tapi berlari, segera melakukan, tidak berlambatan, melakukan kehendak Tuhan. Jadi pada saat ini saudara, saya mau mengajak saudara untuk memperhatikan bagaimana percepatan ilahi terjadi dalam hidup kita. Bagaimana itu terjadi? Saat ini kita akan belajar 5 kebenaran bagaimana percepatan ilahi terjadi dalam hidup kita. Kita akan belajar dari pribadi yang bernama Saulus. Saulus, saudara, Alkitab berkata Saulus adalah seorang yang sangat sadis sekali. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang pertama, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 dan 2. Oh, jelas sekali Alkitab mengatakan Saulus ini seorang yang sangat sadis menganiaya orang Kristen. Dia khusus menargetkan anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, dan dia seret, dia perlakukan dengan tidak adil, kemudian dia bunuh. Wow, itu jahat sekali. Tapi dia melakukan itu oleh karena dia merasakan bahwa ini dilakukan untuk Tuhan. Jadi dia melakukan pembunuhan dan dia kalem saja karena dia merasa dia lakukan ini untuk Tuhan. Waduh, ini luar biasa. Sadisnya menggunakan atas nama agama. Nah, namun Alkitab berkata dia bertobat di Kisah Para Rasul pasal 9. Dia bertobat menjadi seorang yang bukan hanya mengikuti Tuhan, bukan hanya berjalan di jalan Tuhan, tapi dia mengalami percepatan ilahi, yaitu dia berlari di jalan perintah Tuhan. Mulai dari Kisah Para Rasul 9 dan seterusnya, terlihat cepat sekali perubahan terjadi dalam kehidupan Saulus. Dia segera mengalami yang namanya
percepatan ilahi. Segera dia menolong, segera dia menolong pekerjaan Tuhan, segera dia melayani Tuhan, segera dia memberitakan Injil, segera dia cerita tentang Yesus. Tidak ada yang menghalangi dia memberitakan Yesus. Tidak ada orang yang dapat menghalangi apa yang menjadi sukacita di dalam dirinya. Dia tidak berlambat-lambat, dia segera cerita tentang Yesus. Itu sebabnya banyak orang menjadi kaget. Ini pribadi yang sadis, tapi kok dia cerita tentang Yesus? Kenapa orang ini? Ada apa ini? Dan ini membingungkan banyak orang. Ini membuat banyak orang bingung. Kenapa ini Saulus ini kok jadi seperti ini? Dia kan pembunuh, dia kan orang yang sadis. Kenapa dia cerita tentang Yesus? Dia menceritakan Yesus bukan karena dia munafik, tapi telah terjadi perubahan dalam hidupnya. Saudara, kita akan lihat bersama-sama bagaimana bisa Saulus, seorang yang begitu sadis, tapi kemudian diubahkan oleh Tuhan, mengalami percepatan di mana dia segera, tidak berlama-lama, dia menceritakan tentang Yesus, segera melayani Tuhan, segera memberkati pekerjaan Tuhan, segera menolong orang percaya, segera mengasihi orang percaya, segera melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan mau ini terjadi dalam hidup kita. Tuhan mau kita mengalami percepatan ilahi, berlari di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. 5 kebenaran bagaimana percepatan ilahi terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, percepatan ilahi terjadi karena adanya perjumpaan ilahi. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Itu pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan Yesus kepada Saulus. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Saulus. Dan jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Oh, rupanya saudara, dia tidak mengalami pengenalan akan Tuhan. Betul kelihatan dia seperti melayani Tuhan. Betul kelihatannya dia seakan-akan beribadah meskipun dengan cara yang jahat. Tetapi sebenarnya dia tidak kenal Tuhannya. Pertanyaan yang pertama dia ajukan, siapa engkau Tuhan? Ternyata dia tidak mengenal pribadi Tuhan yang dia anggap dia layani. Dan kemudian di ayat yang kelima dikatakan, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ternyata selama ini Saulus menganiaya orang Kristen, dan itu sama dengan menganiaya Tuhan Yesus sendiri. Dan saudara, itu berarti setiap kita anak-anak Tuhan, ketika kita mengalami pergumulan, mengalami penderitaan, ada Yesus yang merasakan semua itu. Saudara, Tuhan tetap memperhatikan hidup kita. Lanjut ayat yang ke-6. Tetapi bangunlah dan berdiri dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Perhatikan saudara, sejak Yesus menampakkan diri kepada Saulus, Saulus benar-benar diubahkan dan menjadi pribadi yang militan. Bukan cuma pribadi yang biasa-biasa, yang penting aku dan terima Yesus, bukan. Dia menjadi seorang yang militan, orang yang betul-betul luar biasa, bergerak cepat melakukan kehendak Tuhan. Dia tidak butuh waktu lama untuk melayani Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-6, dalam terjemahan yang lain, ada pertanyaan satu lagi dari Saulus. Selain pertanyaan yang pertama, dia bertanya begini, siapakah engkau Tuhan? Tapi sebenarnya ada pertanyaan yang kedua. Itu sebabnya Tuhan mengatakan di ayat yang ke-6, pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang kau perbuat. Ternyata ada pertanyaan di situ, pertanyaan yang lain, apa yang harus kuperbuat Tuhan? Tapi di terjemahan yang lain akan terlihat sama sekali, jelas sekali. Dia menanyakan begini, Lord, what do you desire me to do? Maksudnya, Tuhan, apa desire-mu, apa keinginanmu, apa hasratmu supaya aku lakukan? Tadinya dia berpikir tentang apa yang dia usahakan lakukan di hadapan Tuhan. Kali ini cepat sekali dia segera merasakan isi hati Tuhan. Tuhan, aku menginginkan melakukan hasratmu, kerinduanmu, keinginanmu yang aku ingin lakukan. Perhatikan, dalam perjumpaan dengan Tuhan, sebenarnya saat itu juga dia mengalami percepatan ilahi. Jadi saudara, percepatan ilahi itu terjadi oleh karena kita mengalami perjumpaan dengan pribadi Yesus.
Seperti percepatan ilahi terjadi dalam hidup Saulus, ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Demikian juga dengan hidup kita. Tuhan mau kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Setiap orang yang mengalami pribadi Yesus mengalami percepatan ilahi. Orang kalau ketemu Yesus, dia akan segera melayani. Orang kalau ketemu Yesus, mengalami pribadi Yesus, dia akan segera bersyukur, segera melayani, segera berbuat baik, segera melakukan kehendak Tuhan. Dia tidak tanggung-tanggung memberi, dia sukacita melakukan itu. Bahkan dia segera mengampuni orang yang menyakiti, bahkan dia segera melayani banyak orang, seperti Saulus. Jadi saudara, perjumpaan ilahi merupakan pengalaman rohani kita berjumpa dengan pribadi Yesus itu sendiri, di mana kita mengalami penyingkapan baru dan pengenalan akan Kristus. Saya berdoa engkau mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Saya mau berdoa untuk hidup saudara dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Tuhan jamah hidupmu. Engkau dijamah oleh Tuhan. Saat ini juga terima pengurapan Roh Kudus, terima perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Aku berdoa engkau akan mengalami kasih sayang Tuhan. Engkau mengalami saat ini juga secara nyata-nyata perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Engkau melihat campur tangan Tuhan spesial terjadi karena Yesus mengasihi hidupmu. Aku berdoa dalam nama Yesus, mengalir kuasa Roh Kudus dalam hidupmu. Engkau diubahkan, engkau dipulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang kedua, haleluya. Yang kedua, percepatan ilahi terjadi karena adanya berita ilahi. Percepatan ilahi terjadi karena adanya berita ilahi. Perhatikan dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19 sampai ayat 22. Di situ dikatakan, khususnya di ayat 20, Alkitab berkata bahwa sesudah dia pulih dan kemudian dia ada di Damsyik, Alkitab berkata bahwa ia memberitakan Yesus di rumah ibadat dan mengatakan Yesus adalah anak Allah. Dia menceritakan Yesus. Berita tentang Yesus menjadi kesukaannya. Berita Yesus adalah berita ilahi. Sentral dari semua berita ilahi adalah berita tentang Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat semua orang. Dan itu dia lakukan, dia beritakan. Itu sebabnya terjadi percepatan ilahi dalam diri Saulus. Karena apa? Berita. Dia tidak memberitakan semua berita yang ada padanya. Dia memberitakan cuma satu berita. Berita Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dia menunjukkan lewat pengetahuannya akan firman Tuhan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dia menunjukkan, saudara, luar biasa. Dia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Di ayat 22 itu dia mengatakan Yesus, dia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Dia buktikan lewat kebenaran firman Tuhan dan lewat pengalaman hidupnya. Wow, itu luar biasa saudara. Jadi pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu justru membuat Paulus atau Saulus segera menjadi pemberita Injil. Dia tidak kuliah, dia tidak sekolah, dia tidak mengikuti kursus pemberita Injil. Dia segera menjadi pemberita Injil. Dia tidak berlama-lama, Saulus tidak berlama-lama. Ia langsung dan secepatnya menceritakan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat semua orang. Saudara, bahkan ia sangat menguasai bahannya. Kalau saudara baca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 28 sampai ayat 29, ia sangat menguasai bahan presentasi berita yang disampaikan. Wow, ini luar biasa. Saulus secepatnya menjadi pribadi yang tajam dalam hal memberitakan firman, memberitakan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Jadi percepatan ilahi ini terjadi dalam kehidupan Saulus, sehingga ia bukan cuma mengikut Tuhan, bukan cuma sekedar berjalan di jalan Tuhan, tapi Saulus ini berlari. I will run. Aku berlari di jalan-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah melapangkan hatiku. Seperti Mazmur 119 ayat 32, karena Engkau telah melapangkan hatiku, maka aku berlari di jalan-Mu.
Saulus begitu saudara, karena dia telah mengalami kelapangan hati, dia telah mengalami pribadi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia berlari, dia segera menjadi pemberita Injil. Saudara, biarlah Injil, kabar baik, cerita tentang Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, bahwa oleh kasih karunia Tuhan kita sudah diselamatkan lewat karya Yesus yang sempurna di kayu salib, menembus dosa kita, menyelamatkan kita. Karya kematian dan kebangkitan Yesus sudah membuat hidup kita diberkati, dikasihi, dimuliakan oleh Tuhan. Berita ini harus menggerakkan kita. Berita ini harus mendorong kita melayani. Berita ini harus mendorong kita mengasihi sesama. Berita ini harus mendorong kita untuk cepat segera melakukan kehendak Tuhan. Percepatan ilahi terjadi oleh karena berita ilahi, memberitakan kasih karunia Tuhan melalui karya penebusan Kristus di kayu salib, bahkan kebangkitan Kristus itu akan membuat kita mengalami percepatan ilahi, berlari di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan, saya berdoa engkau mengalami sukacita, kemenangan, engkau mengalami semangat, menyala-nyala, berkobar-kobar, berhasil dalam seluruh bagian hidupmu oleh karena ada berita kasih karunia dalam hidupmu, bahwa Yesus ada dalam hidupmu. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, Dia penolong hidupmu. Itu terbuktikan dalam pekerjaan, penghasilan, keluarga, rumah tangga, dan mendapatkan pasangan yang Tuhan inginkan. Saya berdoa di dalam nama Yesus, engkau terima kemurahan Tuhan, engkau mengalami lawatan Tuhan sekarang juga di dalam nama Yesus. Tuhan kami berdoa, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap orang yang mendengarkan bagian firman ini. Engkau melawat mereka, engkau menjamah, Roh Kudus ubahkan dalam nama Yesus, sehingga berita kasih karunia menjadi sukacita dan pendorong, sehingga kami cepat segera melakukan kehendak Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin, amin. Baik, yang ketiga kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Percepatan ilahi terjadi karena ada dalam komunitas ilahi. Saudara akan mengalami percepatan ilahi melakukan kehendak Tuhan, mengalami segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan, karena saudara berada di komunitas ilahi. Komunitas ilahi membuat kita mengalami percepatan ilahi. Apa maksudnya ini, saudara? Seperti di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-30, spesial di ayatnya yang ke-26. Jelas sekali Alkitab berkata, Saulus dia mengalami percepatan ilahi oleh karena dia berada di komunitas yang tepat, di komunitas orang yang di dalam Kristus. Kalau engkau mau mengalami percepatan ilahi, maka harus ada di komunitas yang tepat. Saulus di ayat yang ke-26, Saulus mencoba menggabungkan diri bersama-sama dengan murid-murid. Meskipun semuanya takut, tapi dia berusaha. Sebagai petobat baru tidak gampang untuk menggabungkan diri. Bahkan mungkin tidak ada yang menggabungkan diri, tunggu telepon, tunggu ajakan dari teman. Tapi Saulus tidak. Begitu dia terima Yesus, dia segera beritakan Injil, dia mencoba menggabungkan diri dengan sesama orang Kristen. Ayat 27 dikatakan, dia berjumpa dengan teman yang menjadi satu pelayanan nanti, Barnabas. Barnabas menerima dia dan membawa dia ke rasul-rasul, memperkenalkan kepada pemimpin. Wah, dia mendapatkan seorang teman yang luar biasa. Nanti temannya ini yang akan bimbing dia. Barnabas ini yang membimbing Saulus, saudara. Sehingga Saulus menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Oleh karena ada Barnabas, saudara, kalau kita ketemu dengan orang yang tepat, pemimpin yang tepat, atau saudara seiman yang tepat, yang bisa membimbing kita, wah itu dahsyat. Kita mengalami percepatan ilahi. Tapi jangan cuma hanya jadi orang yang mau dibimbing. Jadilah pembimbing bagi orang lain. Kita buka hati kita bagi orang lain untuk dibimbing. Orang yang dibimbing itu adalah orang yang banyak kelemahan, kekurangan. Nah, kita perlu buka hati untuk rela membimbing mereka dari yang tidak mengerti menjadi orang yang diubahkan oleh Tuhan. Saudara, bahkan di ayat 28,
Alkitab berkata Saulus tetap bersama-sama dengan orang percaya di Yerusalem. Dia menggabungkan diri dengan komunitas ilahi, orang-orang yang percaya di dalam Kristus. Saudara, percepatan ilahi yang terjadi dalam kehidupan Saulus karena ia terhubung pada komunitas kecil orang percaya. Jadi ada kelompok kecil orang percaya, lalu dia terhubung kepada kelompok besar orang percaya di Yerusalem. Dia terhubung secara kecil, secara kelompok kecil, lalu kemudian dia terhubung kepada kelompok yang besar. Lalu kemudian perhatikan, dialah yang mencoba menggabungkan diri, dan kemudian dia mendapatkan sahabat dekat. Kita perlu seperti itu, saudara. Jangan tunggu pemimpin rohani datang kepada kita menggabungkan diri untuk mengajak, ayo. Karena kita sudah mengalami pribadi Kristus, tawarkan diri kita, saya mau melayani, saya mengasihi Tuhan, saya mau melayani. Karena apa, saudara? Kalau kita ada menggabungkan diri dengan sesama orang percaya, itu bagus buat kita, itu bagus buat jiwa kita, itu membuat kita sama-sama maju dalam Tuhan. Orang yang mau maju di dalam Tuhan akan terus mengalami pertolongan Tuhan. Tidak pernah Tuhan biarkan orang yang mengandalkan Tuhan, tidak pernah. Tuhan selalu menyertai, memberkati, menolong orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kalau kita mengalami percepatan ilahi, sampai-sampai kita mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati, maka pertolongan Tuhan selalu terjadi. Puji nama Tuhan. Jadilah seperti Saulus, ada di komunitas kecil orang percaya, dan ada di komunitas besar orang percaya. Di sekarang ini, masuklah dalam konser, dan hadirlah dalam ibadah-ibadah raya di gereja. Puji nama Tuhan. Saya mau berdoa, Tuhan tolong kau mendapatkan sahabat, mendapatkan teman, komunitas sesama orang percaya dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Mengalir kuasa Roh Kudus dalam hidup kami semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan ubahkan, sehingga kami rela menggabungkan diri. Kami tidak perlu tunggu-tunggu lama orang ajak kami hadir dalam ibadah. Kami tidak perlu tunggu lama untuk melakukan kehendak Tuhan. Kami mau menggabungkan diri dengan komunitas orang-orang percaya, komunitas yang tepat, sesama orang percaya yang saling menguatkan, saling menyegarkan, saling mendorong, bahkan saling terus di dalam Tuhan, supaya kami sama-sama maju di dalam Tuhan. Aku berdoa untuk setiap orang yang nonton ini, biar mengalami komunitas ilahi, memiliki teman-teman yang spesial bersama-sama di dalam sebagai orang yang percaya. Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Baik, yang keempat, kita akan lihat yang keempat. Percepatan ilahi terjadi karena adanya tujuan ilahi. Sekali lagi, percepatan ilahi terjadi karena adanya tujuan ilahi. Kita bisa lihat contoh Saulus dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Di situ dikatakan bahwa Saulus, karena dia punya komunitas orang percaya, karena dia memiliki komunitas ilahi, Alkitab berkata di ayat yang pertama, dia terhubung dengan beberapa nabi dan pengajar. Lalu kemudian Saulus dan Barnabas beserta dengan beberapa nabi dan pengajar ini, mereka beribadah, berpuasa, berdoa bersama-sama. Wah, ini luar biasa, bagus sekali saudara. Makanya perlu komunitas ilahi. Mereka terhubung bersama-sama lalu berdoa. Perhatikan, waktu mereka berdoa, tiba-tiba Roh Kudus datang dan memberitahukan, khususkanlah Barnabas. Perhatikan ayat yang kedua, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Jadi Saulus ini semangat, luar biasa dia melayani Tuhan. Kalau saudara belajar, pertobatan Saulus itu di Kisah Para Rasul pasal 9. Lalu dijeda dengan beberapa pasal kemudian menceritakan tentang Petrus. Tapi kemudian muncul lagi di Kisah Para Rasul 13. Dari pasal 9 lompat di pasal yang ke-13. Di pasal ke-13 ini Paulus atau Saulus segera melakukan tugas yang luar biasa, yang memang dikhususkan oleh Tuhan untuk Saulus lakukan. Saudara, percepatan ilahi terjadi dalam hidup kita karena kita
memiliki tujuan ilahi. Alkitab berkata dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-32, aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu, sebab engkau melapangkan hatiku. Jadi karena Tuhan melapangkan hati kita, itu bicara anugerah, itu bicara pertolongan Tuhan, maka membuat kita terjadi percepatan. Karena dalam terjemahan yang lain, I will run. Aku bukan cuma sekedar ngikut, bukan cuma sekedar berjalan mengikuti Tuhan, bukan cuma sekedar mengikuti dan berjalan di jalan Tuhan, tapi I will run. Running, berlari. Oh, ini luar biasa saudara. Percepatan ilahi yang saya maksudkan ini adalah berlari di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Tidak berlama-lama, segera melakukan kehendak Tuhan, segera melayani, segera mengampuni, segera bersyukur, segera menolong, segera untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Saulus dan Barnabas mendapat visi tujuan Tuhan. Dia melakukan itu. Dia melakukan itu saudara. Dia melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan mereka memenuhi tujuan Tuhan. Saudara, di sini saya mau mengajak saudara untuk memperhatikan bahwa tujuan Tuhan ini ada dalam kehidupan kita orang percaya. Ada. Pastikan saudara menemukan tujuan Tuhan atas hidup kita. Kita bukan membuat tujuan, kita harus menemukan tujuan Tuhan atas hidup kita. Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10, di situ dikatakan bahwa Tuhan telah mempersiapkan satu tugas pekerjaan baik, karena kita diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan perbuatan baik, pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan, yang sudah ditentukan Tuhan buat hidup kita. Jadi saudara, seperti Saulus mengalami percepatan di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan dengan cara visi dia dapatkan dari Tuhan. Orang yang digerakkan oleh visi biasanya orang yang bersemangat karena dia tahu tujuannya. Saudara, Tuhan punya visi buat hidup kita. Lakukan, karena visi Tuhan yang membuat kita mengalami percepatan ilahi luar biasa. Haleluya. Saya berdoa di bagian ini engkau mengalami yang namanya tujuan Tuhan. Saya berdoa engkau mengalami, engkau tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Saya mau berdoa. Tuhan, aku berdoa, Tuhan tolong kami semua saat ini supaya kami tahu tujuan Tuhan atas hidup kami. Kalau kami sedang putus asa, kehilangan tujuan, Tuhan jamah kami, Tuhan ubahkan kami sehingga kami tidak putus asa. Kami punya pengharapan dan kami punya tujuan hidup jelas di hadapan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Yang berikut saudara, yang kelima, yang terakhir, percepatan ilahi terjadi karena adanya penyertaan ilahi. Percepatan ilahi terjadi karena adanya penyertaan ilahi. Jadi penyertaan ilahi membuat kita cepat melakukan kehendak Tuhan, membuat kita segera, tidak menunda-nunda, tidak berlama-lama, segera melakukan apa yang Tuhan inginkan. Karena apa? Kita tahu kita disertai Tuhan. Orang yang percaya pada penyertaan Tuhan, dia segera mengampuni, segera beribadah, segera berdoa, tetap percaya, merenungkan firman, tetap bersyukur. Karena apa saudara? Karena dia tahu ada Tuhan yang menyertai. Di dalam, saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-12. Belajar dari kehidupan Saulus. Saulus, Alkitab berkata di pasal ini, mereka disuruh, ayat yang keempat, oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Di situ mereka sampai ke Siprus. Singkat cerita, di Salamis mereka memberitakan firman di rumah-rumah ibadat. Saking beraninya karena mereka tahu mereka disertai oleh Tuhan. Dan perhatikan di ayat yang ke-6, mereka berjumpa dengan seorang yang jahat. Namanya Bar Yesus, atau kalau dalam bahasa yang lain namanya Elimas. Ini bukan sihir saudara. Dia berjumpa dengan orang yang mempengaruhi banyak orang. Bahkan Gubernur Sergius pada waktu itu dia orang cerdas, tetapi mata rohaninya terhalang saudara.
ketika diterangkan firman, Saulus melihat waktu dia menerangkan firman kepada gubernur ini, saudara, Saulus melihat si Elimas ini atau si Bar Yesus ini. Waktu dia lihat, wah ini dukun ini. Saulus dituntut oleh Roh Kudus, disertai oleh Roh Tuhan, sehingga dia bisa tahu orang yang bernama Elimas itu adalah dukun, tukang sihir. Bahkan kalau saudara baca di ayat yang ke-6, dia dikatakan tukang sihir dan nabi palsu. Begitu. Dan menarik sekali, saudara, Alkitab berkata ayat 9, tetapi Saulus yang disebut Paulus, dia penuh Roh Kudus, disertai dengan Roh Kudus, dia lihat, dia menatap. Lalu dia berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat, kejahatan ada padamu, engkau musuh segala kebenaran. Oh, Paulus ngomong seperti itu, saudara. Lalu kemudian dia berkata, lihat, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau akan menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak akan melihat matahari. Di ayat itu dikatakan, seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang yang menuntut dia. Saudara perhatikan, melihat hal seperti ini, gubernur itu langsung percaya. Saudara, kalau Saulus dan Barnabas tidak disertai Tuhan, apa yang akan terjadi? Mereka akan terhalang. Tapi puji Tuhan, mereka sangat percaya kepada kuasa Tuhan. Penyertaan Tuhan ada dalam diri mereka. Itu sebabnya mereka segera melakukan kehendak Tuhan. Saya berdoa engkau mengalami percepatan ilahi. Segera, bukan cuma mengikuti Tuhan, bukan cuma berjalan di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan, tapi seperti kata-kata Mazmur 119 ayat 32, aku akan mengikuti petunjuk-petunjuk firman-Mu, perintah-Mu, oleh karena engkau telah melapangkan hatiku. Dalam terjemahan yang lain, I will run, aku akan berlari untuk mengikuti perintah-Mu karena engkau telah melapangkan hatiku. Jadi bukan cuma jalan ngikut, bukan cuma santai aja, tapi berlari. Itu butuh kekuatan luar biasa. Karena apa, saudara? Kita tahu Tuhan sudah membongkar yang sempit, yang kecil. Kita dilegakan oleh Tuhan. Ada kelapangan hati di hidup kita. Saudara, orang yang mengalami percepatan ilahi, orang yang segera melakukan kehendak Tuhan, orang yang selalu cepat mengandalkan Tuhan, cepat berdoa, cepat bersyukur, cepat mengampuni, cepat beribadah, cepat berdoa, dia mengandalkan Tuhan, maka Alkitab berkata disertai oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan selalu diberikan kepada orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Penyertaan Tuhan selalu terjadi ketika kita cepat segera melayani Tuhan, segera berdoa, segera percaya, segera berserah. Percepatan ilahi di dalam melayani Tuhan, mengampuni, bersyukur, berdoa, percaya, beribadah kepada Tuhan, cepat semua lakukan. Karena kita tahu kita disertai oleh Tuhan. Saya berdoa di bagian ini engkau mengalami penyertaan Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus terjadi penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Engkau cepat merespon kehendak Tuhan, segera melakukan kehendak Tuhan. Engkau bukan hanya mengikut Tuhan, engkau bukan hanya berjalan di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan, tapi engkau berlari di jalan perintah-perintah Tuhan. Oleh karena engkau sudah mengalami penyertaan Tuhan, saat ini aku berdoa, terima penyertaan Tuhan. Engkau menerima penyertaan Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau terima penyertaan Tuhan sekarang juga. Engkau alami penyertaan Tuhan sekarang juga. Terima penyertaan Tuhan di dalam nama Yesus. Alami penyertaan Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Jadi saudara, ada lima kebenaran percepatan ilahi, yaitu percepatan ilahi terjadi karena adanya perjumpaan ilahi, berita ilahi, komunitas ilahi, tujuan ilahi, dan yang terakhir karena adanya penyertaan ilahi. Tuhan Yesus memberkati hidup kita semua. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati. Haleluya. Tuhan Yesus mengasihi hidup kita semua, dan firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi hidup kita. Haleluya.
Haleluya. Baik, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tabulah roti di tangan kanan, angkat tinggi di hadapan Tuhan. Perhatikan saudara, dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, Alkitab berkata bahwa pada waktu kita makan roti perjamuan kudus, saat itu juga terjadi persekutuan, persatuan dengan tubuh Yesus. Tubuh Yesus selalu sehat dan kuat. Selama ada di dunia tidak pernah sakit-sakitan, selalu sehat, kuat, tidak ada sakit penyakit. Waktu kita makan roti perjamuan kudus, imani tubuh Yesus ada padaku. Sebab di malam Yesus mengadakan perjamuan kudus, Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami terima dengan iman. Kami telah mengalami persatuan dengan tubuh Yesus. Sebagaimana tubuh Yesus sehat dan kuat, sebagaimana tubuh Yesus tidak sakit-sakitan, kami imani, kami menyatu dengan tubuh Yesus. Tubuh kami adalah tubuh yang sehat dan kuat, tidak ada sakit penyakit, no more sickness, no more weakness. Tidak ada penyakit dalam nama Yesus Tuhan. Kami imani segala virus sakit penyakit tidak terjadi dalam hidup kami. Sebab tubuh Yesus ada pada kami. Sebab di malam Yesus mengadakan perjamuan kudus, Tuhan Yesus sendiri berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Mari kita makan dan mengucap syukur. Baik, taruhlah anggur di tangan kanan, taruhlah cawan berisi anggur di tangan kanan. 1 Korintus pasal 10 juga di situ dikatakan, bukankah cawan perjamuan kudus, cawan ucapan syukur. Di situ dikatakan cawan ucapan syukur. Dalam terjemahan yang lain itu namanya cawan berkat, cawan blessing. Jadi pada waktu kita minum dari cawan blessing, cawan berkat, maka kita menyatu dengan perjanjian yang baru, menyatu dengan darah Yesus. Saudara, percayalah bahwa perjanjian baru itu bicara tentang kasih karunia Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, semata-mata anugerah, tidak layak kita terima, tapi sudah diberikan kepada kita. Oleh karena Yesus sudah mati dan bangkit menebus dosa kita, menyelamatkan kita. Pada waktu kita minum, ini tindakan iman kita, bahwa kita hanya disuplai minum dari perjanjian yang baru. Perjanjian baru ini tidak bisa batal lagi karena dimeteraikan menggunakan darah Yesus. Itu berarti seterusnya kita mengalami kasih sayang Tuhan, bukan karena kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kebenaran kita, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Bersyukur, mari kita berdoa. Tuhan, di tangan kami ada cawan berisi anggur. Kami terima kuasa perjanjian yang baru, bahwa oleh darah Yesus kami sudah dikuduskan, kami sudah disucikan, dan kami sudah diberkati oleh Tuhan. Tanpa syarat, itu kasih karunia Tuhan memang tidak layak kami terima, tapi Tuhan karena anugerah-Mu, Engkau sudah berikan bagi kami, dan Engkau sudah meteraikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah dikuduskan, disucikan, diberkati, diampuni, bahkan kami sudah dibenarkan, sudah dimuliakan. Sekarang kami adalah mulia di dalam Kristus. Itu sebabnya ya Tuhan, pada malam perjamuan kudus Engkau sendiri berkata, inilah cawan perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perjanjian baru tidak bisa dibatalkan oleh apapun karena dimeteraikan menggunakan darah Yesus. Mari kita minum dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Bapa dalam surga, saat ini aku berdoa untuk semua orang yang nonton ini. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Dalam suasana doa, saya mau mengajak saudara berdoa untuk bangsa negara. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk bangsa negara. Tuhan berkati presiden, wakil presiden, berkati semua menteri, berkati semua kepala daerah, berkati gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa.
Tuhan lindungi, Tuhan pelihara semuanya ya Tuhan. Tuhan kami berdoa hikmat, kebijaksanaan, ketepatan Tuhan mengalir untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, semua lembaga-lembaga negara, semua badan-badan negara, bahkan semua aparat keamanan. Tuhan berkati, Tuhan buat semua masyarakat Indonesia diberkati oleh Tuhan. Buat teduh suasana politik, buat baik ekonomi, sosial, budaya Indonesia. Dalam nama Yesus Tuhan, di tengah pandemi corona ini Tuhan, kami berdoa mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi, kemenangan Tuhan terjadi atas bangsa kami, sehingga bangsa kami bangkit dari ekonomi menjadi lebih baik lagi dalam nama Yesus Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk pemimpin kami, Presiden Joko Widodo yang hari ini berulang tahun. Berkati Presiden Joko Widodo, kuatkan, sehatkan, berkati pribadinya, berkati keluarganya, berkati pemerintahannya ya Tuhan. Ya Tuhan pimpin dengan hikmat, kebijaksanaan, dan ketepatan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapak, kami berdoa saat ini juga. Tuhan berkati juga orang yang ada di garis depan memerangi virus corona. Tuhan berkati dalam nama Yesus Tuhan. Engkau lindungi semua dokter, semua perawat, semua petugas-petugas di rumah sakit, bahkan Badan Penanggulangan Bencana Nasional ini. Kami berdoa semua tim gugus tugas, Tuhan lindungi, Tuhan berkati, bahkan semua yang berjibaku untuk menuntaskan virus corona ini. Kami berdoa Tuhan lindungi, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk semua masyarakat di keadaan new normal ini, biar Tuhan beri hikmat dan kekuatan, bahkan bisa menjaga diri dengan baik dengan protokol kesehatan dan tidak membangkang, nurut kepada pemerintah. Tuhan tolong, Tuhan berikan kesadaran kepada semua orang masyarakat Indonesia untuk baik-baik memperhatikan protokol kesehatan dalam nama Yesus. Bapak, kami berdoa untuk semua pasien-pasien yang sudah kena virus corona, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk pasien-pasien yang dalam pengawasan, orang yang masih terduga atau orang yang tanpa gejala, bahkan semua pribadi dan keluarga dari semua orang-orang ini, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Beberapa orang telah kehilangan keluarga oleh karena anggota keluarganya meninggal akibat virus corona. Tuhan hiburkan mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Penghiburan yang sejati, penghiburan dari Tuhan Yesus mengalir untuk semua orang yang berduka cita karena anggota keluarganya meninggal karena virus corona. Bahkan kami berdoa Tuhan pulihkan semua orang yang ada di rumah sakit, semua orang yang sedang mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus Tuhan. Kami patahkan kuasa virus sakit penyakit di Indonesia. Semua virus-virus corona, semua penyebarannya berhenti di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Baik, kita akan berdoa untuk anak-anak Tuhan di Indonesia, orang-orang percaya, umat Tuhan di Indonesia, orang Kristen di Indonesia, gereja-gereja Tuhan di Indonesia, supaya dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami berdoa. Kami berdoa saat ini, kami berdoa untuk gereja Tuhan di Indonesia, anak-anak Tuhan di Indonesia, orang-orang Kristen yang ada di Indonesia. Lindungi ya Tuhan, berkati, tetap semangat Tuhan, tolong supaya tetap semangat melayani Tuhan, bekerja bagi Tuhan. Berkati semua hamba-hamba Tuhan, semua pendeta-pendeta dan keluarga. Berkati semua gereja-gereja, semua gembala-gembala sidang, semua pelayan Injil. Tuhan urapi dalam nama Yesus Tuhan. Berkati ya Tuhan dalam nama Yesus semua lembaga-lembaga gereja, aras-aras gereja. Tuhan buat ada kesatuan hati untuk maju demi pekerjaan Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan online maupun pelayanan-pelayanan offline, tatap muka yang sudah dikerjakan. Tuhan campur tangan, Tuhan yang ditinggikan dipermuliakan. Tuhan, kami berdoa api penginjilan tetap menyala di Indonesia. Kami berdoa lawatan Tuhan terjadi atas Indonesia, dan gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan berani menceritakan Yesus, dan terjadi penuaian besar-besaran sehingga gereja-gereja Tuhan, tempat-tempat ibadah menjadi penuh di dalam nama Yesus Tuhan. Bapak, kami berdoa saat ini juga ya Tuhan untuk gereja kami. Berkati gereja kami ya Tuhan. Berkati, lipat gandakan kehadiran dalam kebaktian, lipat gandakan keanggotaan gereja
Tuhan, kami berdoa berkati semua jemaat Tuhan, baik yang sudah terhubung maupun yang akan terhubung dengan gereja kami ini. Tuhan, kami berdoa gerejamu di tempat ini, di gereja ini ya Tuhan, kami berdoa biar banyak orang yang dikuatkan, disegarkan, berkati ekonomi keuangan, berkati pekerjaan, penghasilan pribadi maupun rumah tangga dipelihara oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa lawatan Tuhan terjadi atas semua orang yang terhubung atas gerejamu. Bahkan kami berdoa, haleluya, saya mau berdoa untuk saudara yang nonton video ini, yang mendapatkan video ini secara online. Haleluya. Bapa dalam surga, hamba berdoa dimanapun kami berada, saat ini juga mengalir jamahan Tuhan. Bahkan sekalipun video ini ditemukan berikutnya, tapi karena sudah tersave di bagian ini ya Tuhan, hamba berdoa, Tuhan jamah. Tidak ada yang terlambat di hadapan Tuhan. Jamah dalam nama Yesus. Bagi yang sakit, sembuh dalam nama Yesus. Engkau terima kesembuhan, Engkau terima pemulihan, Engkau terima kemenangan dalam nama Yesus. Pemulihan Tuhan terjadi atas hidupmu di dalam nama Yesus Tuhan. Kau terima kesembuhan, terima pemulihan, terima kemenangan dalam nama Yesus Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi atas hidupmu, kemenangan terjadi atas hidupmu dalam nama Yesus. Engkau sudah terima kemuliaan Kristus, maka engkau menerima kekayaan kemakmuran Kristus terjadi atas hidupmu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, aku berdoa berkati ekonomi keuangan, berkati makanan, minuman, pakaian, pelihara di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, puji nama Tuhan. Baik, saudara, saya memberikan kesempatan saudara untuk memberikan persembahan melalui gereja Tuhan. Saudara bisa transfer persembahan saudara, dan saudara bisa melakukan transfer dan kabarkan kepada kami. Dan perhatikan saudara bahwa memberilah karena saudara sudah diberkati oleh Tuhan. Jangan memberi karena saudara merasa kayaknya saya kurang berkat. Imani saudara diberkati oleh Tuhan. Dari dasar kasih karunia maka kita memberi, begitu. Memberi karena engkau sudah dipelihara oleh Tuhan, memberi karena engkau sudah dilindungi oleh Tuhan, memberi karena anugerah Tuhan besar dalam hidupmu. Puji nama Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kalau engkau memberi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Tuhan memberkati pekerjaan saudara, Tuhan menyertai usaha yang saudara jalankan, Tuhan memberkati pribadi dan keluargamu. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di akhir ibadah ini hamba berdoa untuk semua orang yang memberi untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Tuhan kuatkan, sehatkan, berkati ekonomi keuangan, mujizat Tuhan spesial terjadi. Dan karena kami sudah mengalami kemuliaan Kristus, mengalirlah kekayaan kemakmuran Kristus dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kesembuhan, kesehatan, kekuatan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan terjadi bagi kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan, sekarang kami mengakhiri ibadah ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa, berkati semua kami yang nonton video ini, berkati semua jemaat Glorious Jakarta, kuatkan, sehatkan, lindungi semuanya di dalam nama Yesus Tuhan. Kita terima doa berkat, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Ibadah sudah selesai, dan Tuhan Yesus memberkati. Dan sebagai video terakhir atau penutup, kita akan saksikan video penutup yang berjudul Layak Dipuji dan Disembah. Terima kasih. Setelah selesai video ini, selesai juga siaran ini. Tuhan memberkati. Haleluya.